Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas Soni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, kelas A mata kuliah Kepancasilaan akan memaparkan apa yang telah kami buat, yaitu buku saku mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya universitas. Di mana sebagai halaman pertama ini kami membuat desain seperti ini untuk menggambarkan bagaimana buku implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya universitas. Kemudian ini ada daftar isinya, kata sambutan yang sudah dituliskan oleh Mas Soni, visi misinya, dan juga yang pertama ini ada sila pertama. Boleh dijelaskan? Ya, di sini ada implementasi nilai-nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di sini tuh nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama itu yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kebebasan beragama dan menghormati perbedaan keyakinan. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan. Dan yang kelima, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek yang meliputi sila pertama. Yang pertama itu ada keimanan, toleransi, moral dan etika, spiritualitas, dan keteladanan. Selanjutnya ada pedoman tingkah laku terhadap sila pertama, dan yang boleh dilakukan itu ada beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran agama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain, menunjukkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari, menghindari tindakan dan ucapan yang menyinggung agama lain, dan yang terakhir itu menjalankan perilaku sesuai nilai moral dan keimanan. Untuk yang tidak boleh dilakukan, itu yang pertama, memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang kedua, menghina atau menjelekan agama lain. Yang ketiga, bersikap fanatik, sempit, yang menyebabkan perpecahan. Yang keempat, mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu, bertindak diskriminatif atas dasar agama atau kepercayaan. Selanjutnya ada contoh perilaku dari sila pertama. Yang pertama itu menghormati teman yang berbeda agama dan memberi ruang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, tidak membuat candaan atau komentar yang menyinggung agama lain. Yang ketiga, menolong teman yang kesulitan tanpa memandang agama. Yang keempat, menghargai hari besar keagamaan orang lain. Dan yang terakhir, tidak ikut menyebarkan hoaks atau fitnah yang dapat memecah kerukunan umat beragama. Selanjutnya itu terkait dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua itu bersikap adil kepada sesama. Yang ketiga itu menolak segala bentuk diskriminasi, perbudakan, dan kekerasan terhadap manusia. Yang keempat itu mengakui segala hak dan melaksanakan kewajiban warga negara. Yang kelima itu menjunjung tinggi kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Lalu untuk aspek-aspek yang meliputi sila kedua itu terkait dengan kemanusiaan, keadilan dalam bidang politik, hukum, dan HAM. Yang ketiga itu moral maupun adab. Dalam pedoman tingkah laku terhadap sila kedua terdapat dua kategori, do dan don't. Yang pertama itu untuk do menerapkan sopan santun di lingkungan universitas maupun masyarakat luas. Yang kedua itu menyuarakan hak-hak masyarakat yang tidak setara. Yang ketiga itu tidak membedakan lingkup pertemanan berdasarkan status sosial. Lalu yang dua itu melakukan hate speech di ruang digital maupun publik kepada salah satu golongan tertentu. Yang kedua itu menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Yang ketiga itu mengeksploitasi hak orang lain. Lalu untuk contoh perilaku sila kedua itu, yang pertama ikut serta dalam menyuarakan hak-hak kesetaraan, gender, dan hak difabel, serta hak lainnya. Yang kedua itu melakukan pertemanan dengan semua kalangan, ras, status sosial, dan agama. Yang ketiga itu mengucapkan kalimat salam, terima kasih, dan lainnya ketika sedang berkomunikasi dengan manusia. Pada di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, implementasinya adalah yang pertama itu nilai-nilai yang terkandung dari sila ketiga ini kurang lebih mencakup terkait cinta tanah air dan bangsa, lalu juga tentang persatuan dan juga kesatuan dari masyarakat Indonesia, menjunjung tinggi sikap nasionalisme, dan harus menjaga keutuhan negara Indonesia. Adapun kita juga harus bertoleransi antar sesama.
Beberapa aspek-aspek yang meliputi dari sila ketiga ini, yang pertama itu bisa dari persatuan, solidaritas, semangat patriotisme, identitas nasional, dan juga perasaan seperjuangan. Beberapa tingkah laku sebagai pedoman di sila ketiga ini, yang pertama itu yang harus kita lakukan harus menghormati bendera merah putih dan juga lagu-lagu kebangsaan. Lalu yang kedua, bangga memperkenalkan karya dan juga produk lokal kepada orang luar. Yang ketiga, open-minded terhadap perbedaan gaya hidup, suku, budaya, ras, dan juga lain-lain. Dan juga faktor pembeda lain. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di sila ketiga ini. Yang pertama itu menjelek-jelekan bendera Indonesia dan bercanda saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, hanya menggunakan produk luar negeri dan tidak mau mensupport atau menggunakan produk lokal. Yang ketiga itu menjadi provokasi antara golongan yang menyebabkan perpecahan. Berikut ini ada beberapa contoh-contoh perilaku sila ketiga yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dengan kehidupan di masa sekarang ini. Yang pertama itu saling berbagi berita baik lewat sosial media tentang kemajuan bangsa Indonesia dan kita harus menolak konten provokatif yang memecah belah bangsa. Yang kedua, kita harus mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga gotong royong di lingkungan terdekat dengan membantu orang sekitar serta mengikuti donasi ketika ada bencana atau orang lain yang membutuhkan. Contoh perilaku yang terakhir, kita bisa mengikuti kampanye damai dan juga menyebarkan hashtag atau tagar perdamaian seperti Indonesia Bersatu. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama ada nilai-nilai yang terkandung dari sila keempat. Yang pertama itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua menghargai hasil keputusan yang diambil melalui musyawarah. Yang ketiga mengembangkan sikap demokratis dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Yang keempat menjalankan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima mengedepankan semangat kerjasama untuk mencapai mufakat. Selanjutnya ada aspek-aspek yang meliputi sila keempat. Yang pertama, demokrasi dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang keempat, kejujuran dan keadilan dalam musyawarah. Dan yang kelima, kepemimpinan yang bijaksana dan menghargai suara rakyat. Selanjutnya ada pedoman tingkah laku terhadap sila keempat. Yang pertama ada yang boleh dilakukan. Yang pertama itu ada berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan menghormati hasil keputusan bersama. Yang kedua, memberikan pendapat dengan cara yang sopan dan logis. Yang ketiga, menghargai pandangan orang lain walau berbeda dengan pendapat pribadi. Yang keempat, menjalankan keputusan hasil mufakat dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan dalam setiap keputusan kelompok. Selanjutnya, tidak boleh dilakukan. Yang pertama, memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang kedua, tidak menghargai hasil musyawarah yang sudah disepakati. Yang ketiga, mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan orang lain. Yang keempat, bersikap acuh atau tidak peduli terhadap kegiatan musyawarah. Dan yang kelima, menggunakan posisi atau kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya, ada contoh perilaku dari sila keempat. Yang pertama, ada aktif menyampaikan ide saat rapat atau organisasi secara sopan. Yang kedua, mau menerima hasil keputusan bersama walau tidak sepenuhnya sesuai keinginan pribadi. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengajak teman untuk menyelesaikan masalah dengan diskusi dan bukan dengan emosi. Dan yang terakhir, mendengarkan pendapat teman sebelum mengambil kesimpulan dalam kerja kelompok. Selanjutnya itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima. Yang pertama bersikap adil kepada sama, yang kedua menghargai hak dan kewajiban orang lain, yang ketiga kesetaraan dan persamaan hak bagi setiap warga negara, yang keempat menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama, yang kelima solidaritas sosial dan semangat gotong royong. Yang B itu ada aspek-aspek yang meliputi sila kelima. Yang pertama ada keadilan, yang kedua gotong royong, yang ketiga kepedulian sosial. Selanjutnya ada pedoman tingkah laku terhadap sila kelima. Yang D-nya itu pertama melaksanakan hidup sederhana, membiasakan hidup hemat, mengupayakan kesejahteraan dan keadilan bagi sesama, menghargai hasil karya orang lain. Yang terakhir ada menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
Donnya itu yang pertama hidup berfoya-foya, yang kedua tidak mau membantu teman, yang ketiga tidak suka membantu korban bencana alam, yang keempat malas membantu pekerjaan orang tua di rumah, yang kelima hukum yang tidak adil seperti yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Terakhir itu ada contoh perilaku sila kelima. Yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada teman dalam berdiskusi. Yang keempat, menghormati dan menghargai pekerjaan orang lain. Yang kelima, tidak bersikap pilih kasih terhadap teman. Selanjutnya ini ada penutup dan juga catatan yang lagi-lagi diberikan oleh Mas Sony. Ini kami tampilkan kembali bagaimana bunyi dari Pancasila, kelima Pancasilanya kami jabarkan di sini. Kemudian ini sebagai cover penutup. Baik, kurang lebihnya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai buku saku implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya universitas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.